Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kalian sehat selalu dan mampu melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita pada materi eksponen dan logaritma. Dan di video kedua ini kita masih pada pengantar ya. Jadi mengingat kembali berkaitan dengan sifat-sifat pangkat dan sifat-sifat akar. Jadi pada video pertama kemarin kita sudah membahas tentang sifat-sifat akar, lalu menggunakannya untuk menyelesaikan masalah dalam perpangkatan. Dan di video kedua kali ini kita akan lanjutkan mengenal dan mengingat kembali berkaitan dengan sifat-sifat akar. Nah, silakan nanti kalian bisa cari di internet untuk sifat-sifat akar. Di sini Bapak bantu untuk mencari beberapa sifat-sifat akar yang sudah ada. Jadi yang pertama di sini sebuah bilangan akar atau bilangan dengan akar itu hanya bisa dijumlahkan atau dikurangkan saat akarnya sama. Jadi tidak boleh dijumlahkan atau dikurangkan kalau akarnya berbeda. Kemudian jika sebuah bilangan dikalikan dengan bilangan akar, maka tinggal digabungkan saja. Jadi contoh A akar B, A dikali A akar B, maka nanti hasilnya adalah A akar B. Kemudian bagaimana kalau dikalikan? Nah, kalau penjumlahan itu kan sifatnya tidak boleh dijumlahkan kalau akarnya berbeda. Jadi hanya contoh di sini A akar B plus minus C akar B. Maka nanti yang dijumlah adalah bilangan di depannya ini. Akar B-nya tidak dijumlahkan. Sama seperti 2X ditambah 3X. Itu kan nanti sama dengan 5X. Jadi X-nya tidak dijumlahkan, hanya koefisiennya saja. Nah, kalau dikalikan, berbeda dengan dikalikan ya. Kalau dikalikan, maka bilangan bukan akar itu dikalikan, dan yang ada di dalam akar itu juga dikalikan. Jadi kita akan dapatkan A kali C akar B kali D. Kalau kita kalikan A akar B dikali C akar D. Kemudian, nah ini kita juga punya sifat-sifat di mana kalau kita punya A akar B, maka akan sama dengan A per B akar B. Ini terjadi karena kita akan menyamakan kita akan mengalihkan dengan sekawan dari akar. Jadi prosesnya itu sebenarnya kita akan kalikan akar B per akar B. Nah, yang bawah kan akar B dikali akar B hasilnya B, sedangkan akar B yang atas itu dikalikan dengan A. Nah, di sini ada bilangan ini bisa dijadikan bilangan pecahan, maka kita tulis formatnya itu dalam bentuk A per B akar B. Kemudian ini adalah sifat untuk menyamakan atau merasionalkan, maaf ya, untuk merasionalkan bentuk akar di bagian bawah kalau bentuknya adalah bentuk seperti ini, bentuk irasional. Jadi di bawahnya ada akar, tetapi akarnya ada plus minusnya. Gitu. Kalau ini kan akarnya hanya satu, gitu ya di bagian bawah. Kalau ini akarnya ada plus minusnya. Nah, nanti ada contohnya. Itu nanti kita akan kuadratkan. Jadi sebenarnya dikalikan sekawan juga sama, tetapi nanti perkalian sekawan itu akan menghasilkan dua buah bilangan yang mana nanti mereka akan dikuadratkan dan saling mengurangi. Jadi seperti ini. Kemudian yang atas itu hanya tinggal dikalikan dengan sekawan yang bawah. Nah, itu nanti cara untuk merasionalkan bentuk akar. Tentu saja kalau kita berbicara sifat-sifat bingung gitu ya, maka kita nanti akan lihat contohnya bagaimana kita merasionalkan atau menyederhanakan bentuk akar. Nah, di sini sudah tersedia 1, 2, 3, 4, 5 contoh. Nah, kita akan bahas satu persatu penggunaan sifat-sifat akar untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam bentuk akar, bilangan akar. Contoh di sini, ada akar 48 ditambah 5 akar 12 dikurangi akar 147 ditambah akar 75. Nah, bagaimana kita menyederhanakannya? Di sini kita akan menggunakan sifat yang pertama. Jadi yang ini. Jadi bilangan akar itu hanya boleh dijumlahkan atau dikurangkan kalau akarnya sama. Kemudian di sini kalau kalian perhatikan akarnya berbeda semua. Jadi tidak bisa dijumlahkan atau dikurangkan. Tetapi ternyata bentuk akar ini bisa kita sederhanakan. Contoh akar 48. Akar 48 itu adalah akar 16 dikali akar 3. Begini. Nah, sesuai dengan sifat akar yang nomor ini ya.
Jadi kalau ada dua buah akar, kita fokus di kalimat yang ini. Nah, itu nanti sebenarnya bisa dipisah akarnya. Jadi kalau kita lihat di sini adalah akar 16 dikali akar 3. Maka nanti kita pisahkan jadi akar 16 dikali akar 3. Akar 16 sendiri adalah 4. Sehingga nanti kita akan dapatkan 4 akar 3. Begitupun yang ini. Nah, ini kan 4 dikali 3. 12 gitu ya. Akar 4 itu adalah 2. Sehingga nanti kita dapatkan 5 dikali 2 akar 3. Terus ini 147. 147 itu ternyata 49 dikali 3. Sehingga nanti kita dapatkan akar 47 itu adalah 7. Jadi 7 akar 3. Dan ini 75 itu adalah 25 kali 3. Sehingga nanti kita dapatkan 5 akar 3. Nah, setelah kita sederhanakan, ini 4 sudah. Ini 5 kali 2, 10. Ini 7. Ini 5. Gitu ya. Dan ternyata semua bilangan ini akarnya sama, yaitu akar 3. Barulah kita bisa gunakan sifat yang pertama tadi, di mana nanti kita bisa jumlahkan 4 ditambah 10 dikurangi 7 ditambah 5. Sehingga nanti kita dapatkan hasilnya adalah 12 akar 3. Jadi akarnya tidak kita jumlahkan. Hanya bilangan di depan akarnya yang dijumlahkan. Dengan syarat akarnya harus sama. Itu contoh pertama. Kemudian contoh kedua. Nah, perhatikan di sini. Ini ada bilangan seperti ini. Ada 2 akar 3 dikurangi akar 5 dikali akar 3 ditambah 3 akar 5. Bagaimana cara pengerjaannya? Ingat, dua buah bilangan akar itu tidak bisa dijumlah atau dikurangkan jika akarnya berbeda. Di sini akar 3 dan akar 5. Berarti mereka tidak bisa dijumlahkan. Maka bentuknya tetap akan seperti ini. Lalu bagaimana kalau dikalikan? Nah, maka nanti kita akan menggunakan proses kali silang seperti perkalian dalam bentuk aljabar. Jadi kalau kalian ingat-ingat perkalian dalam bentuk dulu di SMP ya, misalnya 2x plus 3 dikali 3x plus 5. Itu kan bentuknya kali silang. Ini juga sama. Jadi nanti 2 akar 3 dikali akar 3, terus 2 akar 3 dikali 3 akar 5, terus nanti min 5 akar 3 dikali akar 3, min akar 5 dikali 3 akar 5. Nanti seperti itu. Jadi, nah ini di sini sudah dijelaskan ya. Jadi min 2 akar 3 dikali akar 3, terus min, oh enggak ini dulu, 2 akar 3 dikali 3 akar 5, terus nanti min akar 5 dikali akar 3, terus min akar 5 dikali 3 akar 5. Seperti itu. Sehingga nanti kita dapatkan ini 2 akar 9. Jadi akar 3 dikali akar 3. Jadi nanti disederhanakan lagi jadi 3. 2 kali 3, 6. Kemudian, nah ini 2 kali 3, 6. Akar 3 dikali akar 5, akar 15. Yang ini akar 5 dikali akar 3. Min akar 5 dikali akar 3. Jadi min akar 15. Dan yang ini akar 5 dikali akar 3 akar 5. Min akar 5 dikali 3 akar 5, kita dapatkan min 3 akar 25. Akar 25 itu 5, sehingga nanti kita kalikan hasilnya langsung min 15 seperti ini. Dan nah nanti yang dijumlahkan itu hanya yang sama saja. Jadi di sini 6 akan dikurangi 15. 6 akar 15 akan dikurangi akar 15. Nah, akar 15 ini berarti dia 1. Jadi 6 dikurangi 1 itu adalah 5 akar 15. Sesuai sifatnya tadi, kita tidak boleh kurangkan atau jumlahkan kalau akarnya berbeda. Sedangkan di sini 6 dikurangi 15 itu min 9. Nah, itu adalah contoh kedua penggunaan sifat-sifat akar. Kita lanjutkan ke contoh ketiga. Nah, ini merasionalkan. Bagaimana kita akan merasionalkan bentuk 5 per 2 akar 3? Nah, untuk merasionalkan bentuk akar, maka kita harus kalikan dengan sekawannya. Di sini 5 per 3 akar 2, untuk bisa dirasionalkan, kita harus kalikan sekawan dari akar 3. Nah, sekawannya akar 3 itu adalah akar 3 per akar 3. Jadi kalau akarnya tidak ada pemisah tanda, itu kita bisa langsung kalikan sekawannya. Tidak ada plus minusnya gitu ya, jadi tidak berubah tanda apapun. Nah, akar 3 kali akar 3. Sehingga nanti akar 3 dikali akar 3 itu hasilnya adalah akar 9. Akar 3 yang atas itu kalikan 5 jadi 5 akar 3. Akar 9 yang bawah itu berarti hasilnya adalah 3. Sehingga kita bisa sederhanakan bentuknya.
5 per 2 kali 3, 6. Berarti 5 per 6 akar 3. Ya, itu contoh merasionalkan yang cukup sederhana. Bagaimana kalau yang lebih sulit? Nah, contohnya seperti ini. Jadi ada 2 per akar 3 ditambah akar 5 per 3 akar 7. Nah, bagaimana kita merasionalkannya? Simpel saja, pertama samakan dulu penyebutnya. Berarti kan kita harus kalikan akar 3 dengan 3 akar 7. Nah, nanti bagian yang atas, karena ada penyamaan penyebut, maka akan dikalikan silang. Jadi 2 itu akan dikalikan dengan 3 akar 7, akar 3 akan dikalikan dengan akar 5 di bagian atasnya. Agar nanti penyebutnya akan sama seperti ini. Kemudian dikalikan, ini juga dikalikan. Nah, kita dapatkan hasilnya adalah 6 akar 7. Ini 2 kali 3, 6 ya. Terus ini akar 5 kali akar 3, akar 15. Yang bawah itu jadi 3 akar 21. Dari akar 3 dikali 3 akar 7. Jadi akar 3 dikali akar 7 kan akar 21. Nah, selanjutnya kita akan rasionalkan bentuk yang bawah ini. Penyebut kalau misalnya dalam bentuk ini ada akar di atas dan di bawah, saat kita akan merasionalkan, yang dikalikan sekawan itu bukan yang atas ya, tetapi yang bawah. Jadi patokannya adalah akar yang ada di bawah. Karena pada intinya rasional adalah menghilangkan bagian akar di bawah. Jadi contoh seperti yang ketiga ini, pada dasarnya adalah kita berusaha untuk menghilangkan akar 3 di bawah. Sehingga akar 3-nya nanti ada di atas. Tidak ada lagi bentuk akar di bawah. Kemudian ini berarti akar 3 kali akar 7 akar 21 gitu ya. Nah, maka nanti yang jadi patokan adalah akar 21. Maka bentuk sekawannya itu adalah akar 21 per akar 21. Bentuk sekawan untuk akar seperti ini adalah sama dengan bentuk akarnya atas dan bawah. Karena kalau dikalikan ini kan hasilnya kan 1. Jadi nilainya itu tidak berubah. Nah, kemudian tinggal dikalikan. Jadi ini kali ini kali ini. Jadi 6 akar 7 kali akar 21, akar 15 kali akar 21. Yang bawah akar 21 kali akar 21 itu hasilnya adalah 21. Karena akar A kali akar A itu sama dengan A. Nah, itu mungkin tadi belum tertulis di sifat-sifat ya. Kalian bisa tambahkan sendiri di modul kalian berkaitan dengan sifat akar. Jadi akar A dikali akar A itu sama dengan A. Nah, dari sini sebenarnya kita bisa kalikan 21 dengan 3, tetapi itu nanti akan kurang efektif. Nah, lalu bagaimana menyederhanakan bentuk yang sudah agak jerimet seperti ini? Gampang, 21 kalian pecah. Jadi 6 akar 7, akar 21 itu kan akar 7 dikali akar 3. Kemudian nanti di sini ada juga akar 15 itu akar 5 kali akar 3, 21-nya 3 kali 7. Nah, sekarang perhatikan bilangan-bilangan yang sama untuk akar. Ini ada 7, akar 7 dan akar 7. Akar 7 kali akar 7 itu hasilnya 7. Sedangkan di sini akar 3 dengan akar 3 itu hasilnya adalah 3. Sehingga nanti kita dapatkan 6 kali 7 akar 3, karena ini tadi tidak hilang, kita tetap tuliskan ulang. Kemudian ini 3 itu dari akar 3 kali akar 3 dikali akar 5 dikali akar 7. Nah, ternyata 6 dan 3 yang ada di sini itu bisa dibagi dengan 3 yang ada di sini. Jadi kalau kita mau membagi yang ada tanda plusnya atau minnya di sini, maka semuanya harus dibagi ya, tidak boleh hanya salah satu saja. Maka 6 bagi 3 itu 2, terus 3 bagi 3 itu 1. Sehingga nanti di sini sisanya 2 dikali 7 akar 3 ditambah akar 5 dikali akar 7 per 21. Nah, ini tidak boleh dicoret karena di sini akar 7 bukan 7. Sehingga nanti kita dapatkan 14 akar 3 ditambah akar 15 per 21. Oke, itu adalah contoh merasionalkan bentuk yang mungkin tadi lebih sulit ya dibandingkan contoh ketiga. Dan satu lagi, nah ini satu lagi untuk bentuk rasional kalau bentuknya seperti ini itu bagaimana? Nah, berbeda dengan soal sebelumnya yang akarnya itu hanya 1 bagian bawah dan tidak ada tandanya. Kalau ini kebetulan ada 2 akar dan ada tanda yang memisahkan. Dan soal seperti ini juga tidak terbatas bahwa akarnya harus dua-duanya harus akar gitu ya. Misal saja salah satunya, tapi yang satunya lagi akar. Misalnya akar 7 dikurangi 3. Nah, ini juga berlaku hal yang sama. Jadi konsepnya sebenarnya sama, kita akan mengalihkan sekawannya. Sekawan dari bentuk yang bawah.
Nah, bedanya kalau sekawan bentuk bawah, kalau bawahnya min, maka sekawannya harus plus. Kalau di sini plus, maka di sini min. Jadi harus seperti itu. Jadi bagian atas itu kita kalikan dengan sekawannya, sekawan yang bawah. Bagian bawah itu dikuadratkan. Sebenarnya prosesnya adalah mengalikan sekawannya. Jadi akar 7 min akar 3 dikali akar 7 ditambah akar 3. Lalu kali silang. Tetapi karena ini bentuk sekawan, maka otomatis hasilnya pasti akan selalu seperti ini. Jadi dua bilangan ini tinggal dikuadratkan. Dan tandanya harus selalu negatif. Walaupun nanti di sini soalnya plus, di sini tetap jadi negatif. Jadi nanti akar 7 kuadrat, akar 3 kuadrat. Yang atas itu nanti sekawannya. Ingat ya, sekawan dari bentuk yang bawah. Lalu tinggal dikalikan silang. Yang atas kali silang, yang bawah disederhanakan. Ini akar dikuadratkan, jadi akarnya hilang, sehingga nanti di sini 7 dikurangi 3. Yang atas kali silang, 4 kali akar 7, 4 kali akar 3. Min akar 3 dikali 7, min akar 3 dikali 3. Sehingga nanti kita dapatkan 4 akar 7 ditambah 4 akar 3 dikurangi akar 21 dikurangi akar 9. Nah, bagian yang depan ini sudah tidak bisa disederhanakan. Plus akar 21 juga tidak bisa. Tapi akar 9 itu bisa kita sederhanakan jadi 3. Nah, kita cek. Ternyata semua akarnya itu tidak ada yang sama. Jadi ini akar 7, akar 3, akar 21. Maka secara sifat tidak boleh dijumlahkan. Sehingga bentuk akhir untuk masalah ini adalah seperti ini. Jadi 4 akar 7 ditambah 4 akar 3 dikurangi akar 21 dikurangi 3 dibagi 4. Oke, itu saja untuk penerapan, kemudian aplikasi analisis dari sifat-sifat akar. Nah, baik sifat-sifat akar maupun sifat-sifat pangkat nanti akan digunakan untuk menjadi dasar pada materi eksponen. Sehingga sangat penting untuk dipahami, diaplikasikan, dianalisis, serta diterapkan untuk menyelesaikan masalah. Itu saja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. Dah.